Shalom, selamat malam saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kembali kita diberi kesempatan oleh Tuhan Yesus untuk mengikuti saat teduh yang diadakan oleh KWJ Maranatha. Sebelum membaca dan merenungkan sebagian dari firman Tuhan, marilah kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus pemimpin dalam hidup kami. Sungguh kami bersyukur untuk kasih setiamu di dalam hidup kami. Hari lepas hari, aktivitas demi aktivitas, boleh kami jalani dengan pertolongan dari-Mu. Pada hari ini ya Tuhan, kami menyediakan waktu untuk mendengarkan juga menghayati kebenaran firman-Mu yang begitu indah. Tolonglah kami satu persatu, agar kami boleh menggunakan waktu bersaat teduh ini dengan sungguh-sungguh. Ajarlah kami Tuhan, untuk selalu dengar-dengaran akan firman-Mu yang membaharui kami dan keluarga kami, sehingga hidup kami semakin meneladan karakter Kristus. Terima kasih ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami memohon. Amin. Saudaraku yang terkasih, renungan dalam saat teduh ini diberi tema Bersama Keluargaku Melayani Tuhan. Adapun bagian firman Tuhan yang akan dibaca terambil dari Kisah Para Rasul pasal 18 ayat 1 sampai 3, dilanjutkan ayat 18. Kisah Para Rasul 18 ayat 1 sampai 3 dan dilanjutkan ayat 18. Yang demikian isi firman Tuhan. Kemudian Paulus meninggalkan Athena, lalu pergi ke Korintus. Di Korintus ia berjumpa dengan seorang Yahudi bernama Aquila, yang berasal dari Pontus. Ia baru datang dari Italia dengan Priscilla istrinya, karena Kaisar Claudius telah memerintahkan supaya semua orang Yahudi meninggalkan Roma. Paulus singgah ke rumah mereka. Dan karena mereka melakukan pekerjaan yang sama, ia tinggal bersama-sama dengan mereka. Mereka bekerja bersama-sama karena mereka sama-sama tukang kemah. Ayat 18. Paulus tinggal beberapa hari lagi di Korintus. Lalu ia minta diri kepada saudara-saudara di sana dan berlayar ke Syria. Sesudah ia mencukur rambutnya di Kengkrea, karena ia telah bernazar. Priscilla dan Aquila menyertai dia. Demikian isi firman Tuhan bagi kita. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ada sebuah peribahasa yang mungkin kita pun juga pernah mendengarnya. Peribahasa itu berkata, berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Peribahasa ini hendak menyampaikan kepada kita bahwa suatu pekerjaan sekalipun itu berat, tetapi jika dilakukan bersama-sama, maka akan terasa ringan. Apabila pekerjaan itu ringan, kalau dikerjakan bersama-sama, tentu akan terasa lebih ringan lagi. Kira-kira apakah peribahasa ini sudah dilakukan dalam kehidupan keluarga kita? Pada malam hari ini setiap keluarga Tuhan diajak untuk menilik teladan kehidupan yang dilakukan oleh sepasang suami istri yang bernama Aquila dan Priscilla, yang disebut oleh Rasul Paulus sebagai teman sekerja di dalam Kristus menurut kesaksian Roma pasal 16. Ayat 3. Aquila dan Priscilla adalah orang yang spesial bagi Rasul Paulus. Nama keduanya tidak pernah ditulis sendiri-sendiri, melainkan selalu bersama. Bagaimanakah kehidupan pasangan suami istri ini dan apakah teladannya bagi kita? Saudaraku yang dikasihi Tuhan, perjumpaan Paulus dengan Aquila dan Priscilla
dilatar belakangi peristiwa politik di Kekaisaran Romawi yang dipimpin oleh Kaisar Claudius, di mana Kaisar Claudius mengeluarkan perintah untuk mengeluarkan semua orang Yahudi dari kota Roma, tidak terkecuali Aquila dan Priscilla. Aquila dan Priscilla, keduanya hidup saling mengasihi. Keduanya adalah pribadi yang mau bekerja keras. Mereka bahkan juga saling menopang satu dengan yang lain, baik dalam hal domestik rumah tangga maupun dalam urusan pelayanan. Dikisahkan bahwa Rasul Paulus pernah tinggal bersama dengan mereka kurang lebih selama 1 tahun 6 bulan. Ketika itu Rasul Paulus memiliki tugas untuk melakukan pengajaran di rumah ibadat dan berusaha meyakinkan orang-orang Yahudi dan Yunani setiap hari Sabat. Tentu saja Aquila dan Priscilla turut mendampingi pelayanan yang dilakukan oleh Rasul Paulus. Dan hal ini sangat menolong di dalam kehidupan mereka untuk mengembangkan pengetahuan dan keyakinan mereka akan firman Tuhan. Bahkan ketika Rasul Paulus harus mengalami penolakan di Korintus, Aquila dan Priscilla pun turut merasakan hal yang sama. Namun, derita dalam penolakan itu tidak membuat semangat mereka luntur. Justru di dalam Kisah Para Rasul 18 ayat 18 pada bagian akhir, keduanya turut menyertai Rasul Paulus ke daerah Efesus. Dan nanti di ayat-ayat selanjutnya kita juga bisa menemukan buah dari kesetiaan mereka berdua kepada Kristus membuat Aquila dan Priscilla bisa menuntun orang lain, yakni Apolos, untuk memiliki iman yang semakin dalam dan semakin benar kepada Kristus. Saudaraku, mari kita bayangkan kehidupan Aquila dan Priscilla tentu juga merasakan suka dan duka. Betapa tidak mudahnya kehidupan mereka ketika harus keluar dari Athena menuju Korintus, memulai hidup baru di sana, melakukan perjalanan yang berpindah-pindah tempat untuk menyertai Paulus. Bahkan nyawa mereka juga terancam karena ada orang-orang yang tidak suka pada pemberitaan firman Allah. Di sisi lain, secara jasmaniah, tentu mereka pun juga perlu sesuatu untuk mencukupi kebutuhan mereka. Akan tetapi tantangan ini tidak dibebankan pada satu pihak saja. Namun, baik Aquila maupun Priscilla, mereka mengerjakan, mereka menghadapinya bersama-sama. Sikap hidup yang ditunjukkan oleh Aquila dan Priscilla, mereka mau atau mereka rela berkorban. Bahkan mereka juga mendedikasikan hidup mereka untuk melayani Tuhan melalui pemberitaan firman, seperti yang dilakukan oleh Rasul Paulus. Maka nampaknya peribahasa berat sama dipikul, ringan sama dijinjing benar-benar muncul dalam kehidupan Aquila dan Priscilla. Dan yang paling utama sebagai dasar kehidupan dari pasangan ini, keluarga mereka selalu menomorsatukan Tuhan. Mereka menghidupi iman kepada Kristus melalui perjalanan kehidupan sehari-hari. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, melayani Tuhan harus dimulai dengan kesatuan dan kesehatian. Tanpa kesatuan dan kesehatian,
keluarga akan berjalan sendiri-sendiri. Masing-masing berjalan menurut pendapatnya, bahkan cenderung tidak mau mendengar pendapat yang lain. Tentu ini sangat berbahaya karena dapat memantik perpecahan. Maka jikalau pada malam hari ini kita diajak untuk belajar dari kehidupan Aquila dan Priscilla, kehidupan mereka berdua mengingatkan kepada setiap keluarga yang mendengarkan firman Tuhan pada saat ini untuk mau saling mengasihi, untuk mau saling menopang satu dengan yang lain. Sehingga ketika kita dipanggil untuk melayani Tuhan maupun untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang lain, kita akan melakukannya dengan kesatuan dan kesehatian, saling menopang satu dengan yang lainnya. Sehingga semakin hari keluarga kita semakin dimampukan Tuhan untuk menjadi pelayannya bagi sesama. Kiranya firman Tuhan ini selalu mewarnai kehidupan kita hari lepas hari. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu pada saat ini. Kiranya kami dapat mendedikasikan hidup kami untuk melayani-Mu dengan kesungguhan hati. Pimpinlah senantiasa perjalanan kehidupan keluarga kami, baik dalam suka maupun duka. Ya Tuhan, kami menyadari bahwa di dalam hidup kami terselip banyak dosa dan pelanggaran. Maka kami mohon ampun atas dosa dan pelanggaran kami tersebut. Inilah ya Tuhan, seru doa kami yang kami mohonkan ke dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang sejati. Terima kasih ya Tuhan. Amin. Demikian saudaraku saat teduh bersama dengan KWJ Maranatha. Kiranya Tuhan Yesus senantiasa menyertai kehidupan kita dan sampai berjumpa pada saat teduh di waktu yang akan datang.